Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dengan nomor induk mahasiswa 164201021013. Tujuan pembuatan video ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah Home Care Nursing oleh dosen pengampu Laude Suardin, Escape Nurse, MKes. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis topikal terapi. Topikal terapi memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama, natural fibre dry dressing. Natural fibre dry dressing ini adalah pembalut luka yang terbuat dari kapas, kasa atau kombinasi keduanya. Untuk kelebihannya antara lain mengabsorpsi dan melindungi, menciptakan lingkungan yang kering pada luka, dan dapat digunakan untuk mengompres basah luka. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama dia sangat jauh dari kriteria balutan ideal. Lalu tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis, dan serpihan katun dapat menjadi benda asing yang menghambat penyembuhan luka. Nah, untuk contoh produknya ini dia adalah kasa dan kapas. Yang kedua yaitu semi permeable film dressing. Nah, jenis topikal ini adalah suatu jenis topikal terapi yang dilapisi dengan bahan perekat tipis, transparan, mengandung poliuretan film. Nah, untuk kelebihannya dia permeabel terhadap gas, lalu impermeabel terhadap cairan dan bakteri, mengurangi nyeri sebab ujung saraf dipertahankan tetap lembab, dan memudahkan inspeksi luka. Untuk kekurangannya, yang pertama dia tidak dapat menyerap eksudat atau nanah, lalu tidak cocok untuk luka dengan eksudat sedang hingga banyak. Bila tidak hati-hati saat melepaskan dapat merusak jaringan. Untuk contoh produknya dia ada Leukomete, lalu ada Opsit dan EpiView. Nah, sini saya sudah lampirkan contoh-contoh produknya, gambarnya sini saya sudah lampirkan dari ketiga contoh produk tersebut. Oke, kita lanjut. Jenis topikal terapi yang ketiga adalah hidrofobik. Hidrofobik adalah suatu jenis topikal terapi yang terbuat dari katun yang mengandung bahan aktif dialylcarbamoyl klorida atau DACC yang bersifat hidrofobik kuat. Nah, untuk kelebihannya antara lain, pertama, mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang pada akhirnya mencegah atau meminimalkan risiko infeksi. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi. Yang ketiga, tidak bersifat sitotoksik, utamanya bagi jaringan granulasi. Dan yang keempat, tidak menimbulkan alergi. Lanjut ya. Untuk kekurangannya, dia tidak dapat menyerap eksudat banyak, lalu biasanya membutuhkan secondary dressing. Untuk contoh produknya ini ada Cutimed Sorbat Dressing Pad, ada Cutimed Sorbat Ribbon Glaze, ada Cutimed Sorbat Swab, dan ada Cutimed Sorbat Tubers. Nah, ini masing-masing saya telah lampirkan gambarnya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah foam dressing. Nah, foam dressing ini adalah suatu jenis topikal terapi yang mengandung polyurethane foam tersedia dalam kemasan sheets atau lembaran atau cavity filling. Nah, untuk kelebihannya dia mendukung suasana lembab pada luka, daya serapnya tinggi, dan dapat mengikuti kontur permukaan luka. Namun kekurangannya dia tidak memungkinkan terjadinya autolysis debridement. Contoh produknya ada Alevin dan Hydrasort. Ini juga ada gambarnya ya, bisa diperhatikan. Oke, kita bisa lanjut. Oke, yang kelima, sini ada hydrocolloids.
Hidrokoloid adalah suatu jenis topikal terapi berbentuk balutan yang mengandung partikel hidroaktif yang terikat dalam polimer hidrofobik. Nah, kelebihannya adalah partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat, lalu membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana lembab, dan yang terakhir mengurangi frekuensi balutan sebab dapat bertahan 5-7 hari. Untuk kekurangannya, dia tidak direkomendasikan untuk luka yang terinfeksi bakteri anaerob. Lalu dia melengket sehingga harus hati-hati saat digunakan pada tepi luka yang mudah terkelupas dan kurang cocok untuk luka dengan kavitik. Nah, untuk contoh produknya ada Duoderm, ada Aquacel Hydrofiber, dan ada Comfil. Oke, kita lanjut. Yang keenam, hidrogels. Nah, hidrogels adalah salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air. Dia mengembang dalam air, mirip dengan hidrokoloid tapi dalam bentuk gel. Nah, untuk kelebihannya, bekerja sebagai autolytic debridement, menciptakan suasana yang lembab pada luka, dan mengabsorpsi eksudat. Untuk kekurangannya, ampohoros gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya. Biasanya membutuhkan balutan sekunder dan dapat terjadi maserasi di sekitar kulit luka. Nah, contoh produknya ini ada Cutimed gel, ada Intrasite gel, dan Duoderm. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah kalsium alginate. Pengertiannya, kalsium alginate ini adalah suatu jenis topikal terapi yang terbuat dari polisakarida rumput laut. Nah, untuk kelebihannya dia ada 3. Pertama, menghentikan perdarahan minor pada luka, lalu mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri, dan yang ketiga dapat menyerap eksudat minimal hingga sedang. Untuk kekurangannya, biasanya membutuhkan secondary dressing. Kadang sulit membedakan antara pus dengan gel alginate yang terbentuk dan tidak cocok untuk luka yang kering. Nah, untuk contoh produknya ini ada Caltostat, ada Algicid, dan ada Comfil Sersoap. Oke, yang terakhir yaitu silver dressing. Silver dressing adalah suatu jenis topikal terapi yang cocok digunakan untuk luka kronis yang tak kunjung sembuh. Dia memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri pada permukaan luka sehingga mempercepat revitalisasi hingga 40% dibandingkan penggunaan cairan antibiotik. Nah, untuk kelebihannya dia ada yang pertama, efektif membunuh bakteri termasuk biofilm dan memiliki efek sitotoksik yang kuat. Namun kekurangannya juga dia ada 2, menggunakan yang lama dapat menyebabkan penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibroblast dan menghambat proses granulasi dan proliferasi sel. Nah, contoh produknya dia Acticoat. Oke, di sini saya juga sudah lampirkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.